Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Wesal TV, Bang Roil sekarang sudah ada di Desa Asa, Sumba, Watu Asa, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Saat ini nih, saya sedang bersama anak-anak dan ini adalah generasi-generasi Muslim yang ada di sini. Mudah-mudahan menjadi generasi Muslim yang nantinya akan meneruskan perjuangan agama Islam. Di sini ada sekitar 600 Muslim yang baru saja masuk Islam dan ini adalah anak-anaknya. Dan Wesal TV akan terus mencoba mengunjungi kaum Muslim dimanapun berada, terutama bagi mereka yang masuk Islam. Oke, dadah semuanya, dadah. Angkat tangannya. Shalom saudaraku, kembali lagi dengan saya Olin Nervigosal. Sobatku yang terkasih, kalau berbicara tentang keyakinan atau berbicara tentang agama, pasti setiap orang yang memiliki keyakinan tertentu terhadap sebuah kebenaran yang mereka yakini, mereka akan berjuang untuk membagikan, menceritakan apa yang mereka anggap dan yakini sebagai kebenaran kepada orang lain. Dengan satu kerinduan supaya orang itu pun mengetahui sebuah kebenaran dan mengikuti kebenaran yang mereka yakini. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang terjadi dalam video tadi, ada orang-orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan di Sumba, dan di beberapa tempat juga terjadi hal yang sama. Nah, saudaraku, memang kita nggak bisa menyalahkan ketika ada orang-orang yang datang kepada mereka, memberitakan tentang ajaran yang lain sehingga mereka meninggalkan gereja dan kekristenan. Kita nggak bisa salahkan karena orang-orang itu pun yang memberitakan ajaran yang mereka yakini, itu pun mungkin berpikir bahwa mereka mencari orang, mencari pengikut. Gitu. Nah, jadi bagaimana sebenarnya kita orang Kristen menanggapi hal ini? Apa penyebabnya? Sehingga mungkin dengan mudahnya mereka meninggalkan kekristenan. Yang pertama, kita harus tahu di dalam kekristenan berkaitan dengan ajaran firman Tuhan. Dari situlah orang ketika mendengar firman memiliki iman kepada Kristus atau kepada Injil itu sendiri. Jadi ketika orang meninggalkan kekristenan, bisa saja orang itu tidak memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat bahwa Injil itu adalah sebuah kebenaran satu-satunya. Karena itu di dalam Roma pasalnya yang pertama, di dalam surat Roma pasalnya yang pertama, saudaraku, dikatakan di dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan di ayat 17 berbicara tentang orang benar akan hidup oleh imannya. Iman terhadap apa? Iman terhadap Injil Kristus yang sudah rela meninggalkan surga, mati di kayu salib, menderita sampai mati, dan dia juga bangkit pada hari yang ketiga, dan dia satu-satunya juru selamat sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, dan itu yang kita harus imani. Jadi ketika orang meninggalkan kekristenan, ketika orang meninggalkan gereja, dan ketika mereka percaya kepada ajaran yang lain selain dari ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, ya berarti orang itu belum memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin menjadi pertanyaannya bagi kita. Kenapa orang tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Ada berbagai faktor. Yang pertama, kita melihat dari orang-orang yang melayani. Apakah mereka sudah mendengar pengajaran yang benar? Apakah mereka sudah diajar dengan cara yang tepat? Apakah mereka sudah dirangkul? Apakah mereka sudah diajak untuk mendalami kebenaran firman? Ini yang menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan kekristenan. Bahwa orang Kristen dapat bertumbuh, mengenal Injil, kuat dan kokoh, keyakinannya terhadap Injil, tidak lain dan tidak bukan, lewat pendalaman-pendalaman firman Allah. Jadi, apakah orang-orang yang mengatakan diri mereka itu hamba-hamba Tuhan, sudah memperlengkapi, sudah mengajarkan firman Allah dengan tepat, atau sudah mengajak jemaat belajar firman Allah, atau masih kurang? Nah ini yang menjadi perenungan juga bagi
pengajar-pengajar, bagi penginjil-penginjil, bagi pendeta-pendeta, bahwa orang Kristen dapat bertumbuh kuat, kokoh keyakinannya terhadap Injil hanya lewat pembelajaran atau pendalaman kebenaran firman Tuhan, karena dari situlah iman mereka akan timbul karena mendengarnya. Nah, selanjutnya faktor apa lagi yang bisa membuat orang meninggalkan keyakinan atau meninggalkan kekristenan lebih tepatnya ya? Karena kita juga tidak bisa mengetahui apa benar-benar mereka sudah pernah menerima Kristus, sudah percaya Kristus, atau mereka hanya memiliki identitas sebagai Kristen tapi belum percaya kepada Kristus, hanya mungkin karena nenek moyangnya Kristen. Nah, yang kedua, biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, di mana mungkin mereka kesulitan dalam hal ekonomi, makan, minum, studi dari keluarganya, anak-anaknya, sehingga mungkin ada tawaran untuk studi, ada tawaran untuk dibiayai, sehingga dengan mudahnya karena mereka sulit dan terpengaruh. Apakah pernah di dalam Alkitab menjelaskan tentang orang yang percaya Kristus kesulitan? Ada, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Dikatakan di dalam ayat 9, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi, sobatku, sebenarnya jemaat-jemaat di Smyrna, mereka mengalami tekanan ekonomi yang begitu berat. Kalau kita membaca dengan baik, kalau kita mendalami firman ini dengan baik, mereka karena percaya kepada Kristus, mereka ditekan. Bahkan sampai ketika mereka berdagang, ada instruksi dari orang-orang yang tidak percaya, jangan membeli sesuatu dari orang percaya atau jemaat-jemaat di Smyrna itu. Sehingga perputaran ekonomi mereka pun sulit. Mereka tidak mudah untuk mencukupkan kebutuhan ekonomi. Karena itu dikatakan di sini, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya." Mereka miskin secara ekonomi, mereka sulit secara ekonomi. Tetapi dikatakan mereka kaya di dalam iman mereka kepada Kristus. Jadi, sobatku yang terkasih, memang faktor ekonomi itu juga sangat mempengaruhi orang meninggalkan kekristenan. Orang meninggalkan ke gereja. Karena itu, apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang, oleh rohaniawan-rohaniawan, oleh pengajar-pengajar? Salah satunya memberdayakan setiap jemaat. Mungkin yang pertama mengedukasi mereka bagaimana hidup bertani, hidup beternak, bagaimana menolong mereka memikirkan keuangan, bagaimana menolong dan mensupport mereka untuk pekerjaan. Bahkan mungkin jika ada kesempatan untuk kita membuka lapangan pekerjaan kepada mereka, ini adalah hal yang sangat baik. Saya kemarin sempat menyaksikan video dari Pendeta Esra Soru yang mengajak orang Kristen untuk berpartisipasi untuk pelayanan yang holistik yang ada di NTT. Untuk membuat sekolah yang berasrama, mendidik mereka dalam iman, mendidik mereka supaya memiliki karakter yang tiap-tiap hari menjadi serupa dengan Kristus. Ini hal yang luar biasa. Berkaitan dengan disumbah. Kalaupun ada orang yang mungkin, dan apa yang dipikirkan, misi yang dipikirkan oleh Pendeta Esra Soru dan rekan-rekan itu terjadi, banyak anak-anak di daerah NTT mungkin termasuk Sumba, itu bisa ditolong dan mereka dimenangkan bagi Kristus. Jadi, saudaraku yang terkasih, mari sama-sama kita yang pertama memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Yakinilah bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, yang menebus dosa, yang menghapus dosa setiap manusia, menebus setiap kita manusia yang sudah berdosa, sehingga kita bisa selamat dan menikmati kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain untuk kita menuju kepada Bapa selain daripada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Kiranya ini menjadi perenungan bagi setiap kita, sehingga juga kita berjuang untuk kita tetap di dalam Kristus. Yang kedua, ya kita harus namanya juga bekerja dan berdoa. Kita harus bekerja juga untuk mencukupkan kebutuhan kita. Sambil orang-orang, pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan, mungkin rohaniawan-rohaniawan, orang-orang Kristen yang mampu untuk memberikan masukan, membuka lapangan kerja, mereka mungkin menolong. Supaya kita sama-sama bersatu untuk menolong orang percaya, kuat di dalam iman kepada Kristus, dan juga supaya bisa jadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.